Ini juga merupakan benda emas berkilauan yang berbentuk persegi panjang dengan ukiran kepala naga di salah satu ujungnya. Itu menyerupai segel, dan setelah memeriksa item itu sebentar, Han Li mengalihkan pandangannya ke arah Liu Shuyer. Liu Shuyer secara alami menyadari niat Han Li, dan dia dengan tenang mengangkat tangan untuk memanggil objek yang juga berkilauan dengan cahaya keemasan. Sekilas, benda ini tampak sangat mirip dengan yang ada di tangan Si Kun. Itu memiliki ukuran dan bentuk yang sama, tapi ada kepala phoenix emas yang sangat mirip kehidupan yang diukir di salah satu ujungnya, berlawanan dengan kepala naga. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li setelah memeriksa kedua item ini. Pada saat ini, Liu Shuyer mulai memberikan penjelasan. Kedua benda ini dikenal sebagai kunci yang sangat indah, dan mereka adalah satu-satunya benda yang dapat membuka kuali emas ini. Selain itu, keduanya harus hadir untuk mencapai ini. Kami tidak memiliki pengetahuan tentang situasi di istana sebelum datang ke sini, tapi tuanku memberitahuku bahwa kunci yang sangat bagus dapat membuka kuali ini, jadi kemungkinan besar pil spirit void ada di dalam kuali. Tanda petik ganda buka. Memang, tuanku juga memberitahuku hal yang sama. Melihat Liu Shuyer telah mengungkapkan kebenaran, Si Kun juga tidak lagi mencoba menyembunyikan apapun. Kalau begitu, mengapa kalian berdua tidak membuka kuali untuk melihat apakah harta yang diminta oleh dua senior kita benar-benar ada di sana? Aku ingin tahu berapa banyak pil spirit void yang ada di sana. Jika jumlahnya genap, keduanya kalian berdua akan bisa memisahkan mereka daripada berdebat tentang kepemilikan, kata Han Li dengan senyum acuh tak acuh. Liu Shuyer dan Si Kun saling bertukar pandang setelah mendengar ini, dan ekspresi aneh muncul di kedua mata mereka. Saudara Han benar, kuali ini harus dibuka cepat atau lambat, jadi mari kita masukkan kunci kita, rekan Taoisi. Kemungkinan besar hanya ada pil spirit void di sana, tetapi jika memang ada dua atau lebih, maka kita menang, tidak perlu memperebutkan mereka, Liu Shuyer mengusulkan dengan suara tenang. Si Kun tampaknya juga telah membuat semacam keputusan, dan dia tiba-tiba menyeringai dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan Liu Shuyer. Aku tidak keberatan membuka kuali, tapi kupikir kita harus memberikan kunci kita yang sangat bagus kepada saudara Han agar dia bisa mengamankan harta dari kuali, lalu memutuskan bagaimana membaginya di antara kita. Bagaimana menurutmu, Peri Liu? Tanda petik ganda buka. Liu Shuyer untuk sementara bingung bagaimana harus menanggapi. Apakah Anda meragukan kemampuan saudara Han? Ekspresi aneh muncul di wajah Si Kun. Tentu saja tidak. Dengan kekuatan Brother Han yang tak terduga, akan sangat ideal baginya untuk mengamankan harta itu untuk kita. Saudara Han, terimalah kunciku yang indah. Liu Shuyer bereaksi cukup cepat, dan setelah dengan cepat memikirkan situasinya, dia segera tersenyum dan membuat keputusan, mengangkat tangan untuk melemparkan kunci indahnya ke arah Han Li. Si Kun juga terkekeh dingin sebelum melemparkan kuncinya ke arah Han Li tanpa ragu-ragu. Han Li menyapu lengan baju di udara, dan cahaya biru bersinar, di mana kedua kunci indah itu muncul di tangannya sekaligus. Namun, senyum masa muncul di wajahnya saat dia memeriksa sepasang kunci. Kalian berdua pasti memiliki pendapat yang tinggi tentang aku. Haha, tentu saja. Hanya dengan memintamu untuk mengamankan harta sebagai pengganti kami, Peri Liu dan aku akan dapat menghindari konflik langsung. Jika tidak, tak satu pun dari kita akan mempercayai yang lain untuk mengamankan harta itu, Si Kun terkekeh. Saya juga memiliki kepercayaan penuh pada saudara Han. Mata Liu Shuyer berkedip saat senyum muncul di wajahnya. Hehe, aku merasa terhormat menerima kepercayaanmu, tapi itu juga beban yang cukup berat. Han Li menilai kedua kunci itu sambil menggelengkan kepalanya dengan sikap pasrah. Namun, dia tidak mengembalikan kunci ke Si Kun dan Liu Shuyer. Setelah beberapa saat kontemplasi, dia benar-benar berjalan ke kuali emas. Dia bertindak dengan tenang dan sikap terkumpul secara alami karena dia yakin bahwa dia memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk mendominasi keduanya. Dalam menghadapi kekuatan absolut, sebenarnya tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Pandangan tegang muncul di mata Liu Shuyer dan Si Kun saat melihat ini, tetapi keduanya bertindak cukup bijak dan tetap di tempat. Setelah Han Li mencapai sekitar 10 kaki dari kuali, dia berhenti lagi sebelum melirik kedua lekukan di kedua sisi kuali. Segera setelah itu,
dia menyuntikkan kekuatan sihirnya kedua kunci di tangannya sebelum menjentikan pergelangan tangannya. Kunci-kunci indah melesat keluar, melepaskan teriakan yang jelas di sepanjang jalan sebelum berubah menjadi wirmas dan burung phoenix emas di tengah kilatan cahaya keemasan. Mereka berdua berputar mengelilingi kuali emas sebelum terbang ke lekukan, lalu menghilang ke dalam kuali dalam sekejap. Segera setelah itu, dua lekukan di kuali dipenuhi dengan akurasi yang tepat. Dua kunci indah itu sepenuhnya tertanam di dalam kuali dengan hanya kepala naga dan phoenix yang terungkap. Mereka cocok dengan lekukan tanpa celah yang terlihat. Pada saat sepasang kunci memasuki kuali emas, raungan naga yang merdu tiba-tiba terdengar. Cahaya keemasan yang cemerlang kemudian meletus, dan pola pembuka botol di permukaan kuali mulai berputar seolah-olah mereka hidup kembali. Bahkan cahaya keemasan yang dipancarkan oleh kuali mulai mengambil bentuk pusaran yang aneh, dan Hon Li dikejutkan oleh rasa disorientasi saat melihat pusaran emas ini, seolah-olah ia akan ditarik langsung ke dalamnya. Hatinya segera tersentak sebagai tanggapan, tetapi dia sebenarnya tidak takut terhadap kuali karena tidak ada yang memegangnya, jadi itu pasti tidak mengancamnya. Dia buru-buru mengaktifkan teknik perkembangan hebatnya dan pada saat yang sama, cahaya biru melintas di matanya, di mana ketidaknyamanannya langsung berkurang secara keseluruhan. Tiba-tiba, dia mengeluarkan teriakan pelan sebelum membuat segel tangan, dan segel mantra biru ditambahkan sebelum menghilang ke dalam kuali dalam sekejap. Detik berikutnya, auman naga yang dilepaskan oleh kuali berubah menjadi teriakan burung phoenix yang menyenangkan. Dari kejauhan, tampak seolah-olah kepala naga dan phoenix di kedua sisi kuali emas mulai bergerak, seolah-olah mereka hidup kembali. Tutup kuali emas yang berkilauan terangkat ke udara sebelum menghilang ke dalam ketiadaan. Keributan keras kemudian terdengar dari dalam kuali, dan mengikuti ledakan yang bergemuruh, beberapa bola cahaya emas dengan ukuran berbeda melesat sebelum mencoba melarikan diri ke surga. Namun, Han Li sudah dipersiapkan dengan baik sebelumnya, jadi dia pasti tidak akan membiarkan barang-barang ini lolos dari jarinya. Karena itu, dia segera menyapu lengan baju ke depan, dan cahaya abu-abu melonjak seperti kilat, langsung menyelimuti semua bola cahaya emas sekaligus. Namun, bola cahaya emas ini tiba-tiba menghilang, dan cahaya abu-abu surut di jalurnya, tidak menimbulkan halangan sama sekali. Han Li agak khawatir melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya biru. Ada miniatur kuali biru di dalam cahaya biru, dan itu tidak lain adalah kuali surgawi miliknya. Tangannya terangkat seperti kabur dan menghantam sisi kuali, yang tutupnya terlepas dengan sendirinya. Segera setelah itu, segumpal benang biru meletus sebelum menyebar di udara. Benang hijau yang tak terhitung jumlahnya terjalin untuk membentuk jaring biru raksasa yang menutupi semua bola cahaya emas di bawahnya. Begitu bola cahaya emas menghantam jaring, mereka semua dipukul mundur, dan Hon Li membuat segel tangan lain sebelum menunjuk ke udara. Jaring biru besar itu tiba-tiba terlipat ke dalam dirinya sendiri, dan semua bola cahaya keemasan terperangkap di dalamnya, sehingga melumpuhkan mereka sepenuhnya. Baru kemudian Hon Li dengan tenang melambaikan tangan di udara, dan benang biru itu langsung mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyebabkan Liu Suier dan Si Kun berkedip tanpa sadar saat mereka memandang dengan fokus penuh. Jaring biru yang berisi bola cahaya keemasan berubah menjadi seberkas cahaya biru yang terbang ke bawah, lalu menghilang ke dalam kuali kecil dalam sekejap. Tutup kuali biru kemudian segera diturunkan untuk menutup kuali Haven Void. Han Li membuat gerakan mencengkeram ke arah kuali kecil, dan cahaya biru segera menyala, diikuti oleh harta karun itu muncul di tangannya. Setelah itu, dia membawa harta karun itu di satu tangan sebelum berbalik menghadap kedua temannya. Rekan Taois, harta karun telah diamankan, kalian berdua harus memeriksanya secara langsung untuk melihat apakah itu termasuk harta yang diminta oleh dua senior kita. Begitu suaranya menghilang, dia menjentikan pergelangan tangannya lagi, dan Haven Fluid Cauldron naik ke udara sebelum melayang dengan cara diam di hadapannya. Dia kemudian menyilangkan lengannya dan menilai kedua temannya dengan sedikit senyum di wajahnya. Liu Suier dan Si Kun saling bertukar pandang setelah mendengar ini, tetapi Liu Suier kemudian segera tertawa kecil sebelum mengangguk dan berjalan dengan anggun ke arah kuali.
Sikun menggosok dagunya sendiri dan melirik kuali biru sebelum melangkah ke arahnya. Keduanya kemudian berhenti sekitar 10 kaki dari kuali, dan bahkan sebelum mereka mengatakan apapun, Han Li melambaikan tangan ke depan dengan tenang. Kuali biru kecil segera berputar di tempat, dan tutupnya menghilang sekali lagi, menampakkan semburan cahaya biru yang berkedip tanpa henti di dalamnya. Saudara Han, ini harta karun roh, bukan? Apakah itu punya nama? Sikun tiba-tiba bertanya. Apakah Anda tertarik pada harta roh ini, saudara? Si ekspresi Han Li tetap sama sekali tidak berubah saat dia menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Tidak juga. Hanya saja aku cukup beruntung telah melihat salinan replika dari Chaotic Myriad Spirit Roll di Stone Cocoon Race kami, dan sepertinya ada item di atasnya yang sangat mirip dengan kuali Anda, Sikun menjelaskan. The Chaotic Myriad Spirit Roll. Han Li secara refleks mengerutkan alisnya sedikit. Apa kau belum pernah mendengarnya, kakak Han? Sikun agak terkejut. Aku secara alami pernah mendengarnya, tapi itu semua hanya rumor, dan aku tidak benar-benar tahu detail pasti dari gulungan itu. Akan sangat bagus jika kalian berdua bisa mencerahkanku tentang masalah ini, jawab Han Li dengan kontemplatif ekspresi. Sebenarnya cukup sederhana. Semua ras yang telah mengambil alih wilayah tertentu di alam jiwa memiliki batu aneh yang jatuh di tanah mereka, dan gulungan jiwa segudang Chaotic tertulis di atas bebatuan itu. Gulungan itu menyimpan catatan tentang semua itu harta karun paling kuat di alam roh, dan terus diperbarui. Setiap item di gulungan sangat luar biasa, dan bahkan harta karun jiwa surgawi semua peringkatnya cukup rendah dalam daftar. Saya ingat bahwa saya kebetulan pernah melihat harta karun di salinan replika gulungan yang memiliki kemiripan dengan kuali milikmu ini, tapi peringkatnya agak rendah, jadi aku tidak terlalu memperhatikannya. Karena itu, sangat mungkin ingatanku hanya mempermainkanku, Sikun menjelaskan dengan jujur. Saya tidak yakin apakah barang ini adalah yang Anda maksud, mungkin itu, mungkin bukan. Namun, itu bukan masalah mendesak. Kita harus fokus memeriksa barang-barang di kuali untuk melihat apakah harta yang diminta oleh dua senior kita ada di antaranya, kata Han Li sambil tersenyum. Melihat Han Li dengan jelas menghindari pertanyaan itu, Sikun secara alami tidak bisa terus menekan masalah ini, dan dia tidak berusaha untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut saat dia mengangguk sebagai jawaban. Adapun Liu Suier, pandangannya telah tertuju pada Haven Fluid Cauldron selama ini, dan setelah akhir percakapan Han Li dan Sikun, dia segera berkata, tolong ungkapkan harta itu kepada kami, saudara Han. Pil Spirit Fluid adalah sangat mudah diidentifikasi, jadi kami pasti tidak akan salah mengira mereka. Tanda petik ganda buka. Dia tampaknya lebih tertarik pada harta karun di kuali daripada Sikun. Han Li secara alami tidak keberatan dengan ini, dan dia menyapu lengan baju di udara, mengirimkan beberapa bendera formasi meluncur ke depan sebelum menghilang ke ruang sekitarnya sebagai seberkas cahaya dengan warna berbeda. Tiba-tiba, penghalang cahaya putih tampak mencakup area dengan radius lebih dari 100 kaki di sekitar Haven Fluid Cauldron. Ini adalah formasi pembatasan sederhana, dan itu secara alami telah diatur untuk mencegah terjadinya kecelakaan setelah harta karun terungkap. Liu Suier dan Sikun melirik sekilas ke penghalang cahaya sebelum tidak mengindahkannya lebih jauh. Pembatasan ini dapat dengan mudah dipatahkan oleh mereka, dan mereka tidak punya alasan untuk mencurigai bahwa Han Li menyembunyikan motif tersembunyi. Setelah formasi diatur, Han Li mengarahkan pandangannya ke arah kuali kecil di udara sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya biru. Cahaya biru menyapu kuali, dan suara gemuruh terdengar dari dalam di tengah kilatan cahaya biru. Liu Suier dan Sikun sama-sama memandang dengan napas tertahan. Sementara itu, Han Li tersenyum santai saat dia mengangkat tangan sebelum menunjuk ke kuali biru kecil. Kuali itu awalnya hanya berukuran sekitar 1 kaki, tetapi kemudian segera meluas hingga tingginya sekitar 10 kaki. Han Li kemudian segera membuat segel tangan lainnya, dan suara dentuman keras terdengar, diikuti dengan bola cahaya yang tiba-tiba terbang keluar dari kuali. Bola cahaya itu hanya seukuran kepalan tangan manusia, tapi itu diikat erat oleh benang biru tak terhitung jumlahnya, yang berdenyut sedikit. Han Li mengeluarkan teriakan pelan sebelum mengangkat tangan, dan segel mantra terbang di udara sebelum menghilang ke dalam bola cahaya. Segera setelah itu,
Benang biru di sekitar bola cahaya itu hancur sebelum menghilang sebagai titik cahaya biru. Begitu benang biru memudar, cahaya keemasan berkedip, dan benda itu berusaha terbang lagi. Cahaya dingin melintas di mata Hon Li, dan dia segera mengulurkan tangan dengan satu tangan. Semburan besar kekuatan tak terlihat langsung turun, dan item itu benar-benar tidak bisa bergerak di udara. Han Li memusatkan pandangannya pada item tersebut untuk menemukan bahwa itu adalah labu emas yang berkilauan. Ada pola rumit di seluruh permukaannya, dan cahaya spiritual berkedip tak menentu darinya. Ekspresi Liu Suier dan Si Kun sedikit berubah setelah melihat ini, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa sebagai tanggapan. Han Li membuat gerakan menarik dengan tangannya, dan labu emas segera meluncur ke arahnya sebelum mendarat di genggamannya. Tampaknya telah mencapai sedikit sifat spiritual dan gemetar tak henti-hentinya di dalam tangannya dalam upaya untuk membebaskan diri. Han Li mengangkat alis sebelum menyapu lengan di atas labu, dan cahaya putih berkedip saat jimat putih ditempelkan ke permukaannya. Kekuatan pembatas dari jimat itu segera menahan cahaya yang berasal dari labu, dan itu jatuh diam sama sekali. Han Li mengangkat tangannya dengan tenang dan membawa labu ke ketinggian matanya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Cahaya biru melintas di matanya, dan dia menyapu segumpal perasaan spiritualnya sendiri ke arah harta karun itu. Setelah 10 menit penuh berlalu, cahaya spiritual di mata Hon Li memudar, dan dia melemparkan labu ke depan. Benda itu segera terbang di udara sebagai bola cahaya keemasan, lalu berhenti tiba-tiba antara Liu Suier dan Si Kun, di mana benda itu melayang di udara dengan cara diam. Ini bukan wadah obat roh, tapi harta karun dengan atribut logam langka. Tidak hanya labu itu sendiri tampaknya memiliki beberapa kemampuan, tapi juga memelihara beberapa pedang terbang di dalamnya, meskipun aku tidak bisa menentukan kekuatan pedang ini. Tanda petik ganda buka. Kalau begitu, ini pasti labu pedang yang hanya ada di zaman kuno. Aku pernah mendengar bahwa metode penyempurnaan untuk jenis harta karun ini telah memudar menjadi ketidakjelasan di semua benua. Aku sangat tertarik untuk memeriksa harta karun ini untuk diri saya sendiri. Rekan Taoisi, Anda tidak akan keberatan jika saya melihat harta karun itu dulu, bukan? Liu Suier tiba-tiba bertanya saat dia menoleh ke Si Kun sambil tersenyum. Hehe, tentu saja tidak. Kamu bisa langsung saja. Si Kun terkekeh dengan sikap acuh tak acuh. Liu Suier tersenyum sebelum melambaikan tangan ramping di udara, dan labu emas segera turun dengan patuh sebelum jatuh ke telapak tangannya. Dia melepaskan perasaan spiritualnya dan mulai memeriksa barang itu dengan hati-hati, tetapi setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan melemparkannya ke arah Si Kun. Sedikit kekecewaan muncul di wajah Si Kun setelah melihat reaksinya, tetapi dia masih tidak mau menyerah pada item itu karena dia juga mulai memeriksanya dengan fokus penuh. Setelah beberapa saat, Si Kun juga menghela nafas sedikit kecewa. Ini benar-benar harta karun dengan atribut logam, dan fakta bahwa benda itu ditempatkan di kuali emas ini kemungkinan besar menunjukkan bahwa benda itu cukup kuat. Menurut kami, pengaturan apa yang harus dibuat di sekitar harta karun ini, sesama Taois? Liu Suier menoleh ke arah Hon Li, dan terkekeh, mengingat itu bukan salah satu harta yang diminta oleh tuanku dan penatua Duan. Mengapa kita tidak memberikannya kepada saudara Han untuk diamankan sekarang? Kami akan memutuskan bagaimana caranya untuk membagi harta ketika semuanya telah terungkap. Tanda petik ganda buka. Si Kun merenungkan proposal ini sejenak sebelum mengangguk sebagai jawaban dan melemparkan labu kembali ke Hon Li. Saya tidak keberatan dengan saran Pri Liu. Melihat kedua senior kita belum meminta harta ini, saudara Han dapat menyimpannya untuk saat ini. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati memenuhinya. Han Li tidak berusaha menolak, dan dia menyapu lengan baju di udara untuk mengeluarkan semburan cahaya biru yang menyelimuti labu emas sebelum menyeretnya ke lengan bajunya. Dia kemudian melemparkan segel mantra lain ke arah kuali surgawi, dan cahaya biru bersinar dari dalam saat objek lain yang terikat oleh benang biru muncul. Han Li menarik benang biru itu lagi, dan harta karun yang terungkap di dalamnya adalah kotak giok biru dengan tanda emas berkedip di permukaannya. Kotak giok itu ditarik ke dalam genggaman Han Li, dan sikap Liu Suier dan Si Kun dengan jelas bergeser saat melihatnya saat mereka menatapnya dengan mata tak berkedip yang intens.
Han Li tidak memainkan trik apapun dan meniup semburan ki spiritual ke arah kotak giok tepat di depan kedua temannya. Tutupnya dibuka, dan ekspresi Han Li berubah sedikit setelah melirik isi kotak itu. Ada dua miniatur kuda hijau yang identik di dalam kotak, masing-masing berukuran seukuran telur dan mengeluarkan aroma obat yang kaya. Hanya satu bau ringan dari aroma ini mengirimkan semburan ki spiritual murni melonjak ke seluruh tubuhnya, tetapi dua miniatur kuda itu terbaring diam di dalam kotak dengan mata tertutup, telah kehilangan semua tanda kehidupan sejak lama. Kedua miniatur kuda itu keluar dari kota atas perintah Han Li sebelum terbang menuju Liu Suier dan Si Kun. Pada saat yang sama, dia berkata dengan suara tenang, kedua obat roh ini pasti jadi curut herb yang dirujuk oleh kedua senior kita, kan? Siapa yang mengira mereka sudah mampu bermetamorfosis? Aku yakin mereka akan sangat berguna bagi dua senior kita. Mengingat mereka ada dua, mengapa Anda tidak mengambil masing-masing? Tanda petik ganda buka. Liu Suier dan Si Kun sangat senang mendengar ini, tetapi mereka juga sedikit kecewa saat melihat sepasang kuda miniatur yang sangat hidup, namun sama sekali tidak bernyawa. Namun, bagaimanapun juga, fakta bahwa Han Li telah menawari mereka obat-obatan roh yang begitu berharga tanpa ragu-ragu meringankan tanda-tanda keprihatinan terakhir yang mereka simpan padanya. Si Kun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Han Li sebelum menarik salah satu miniatur kuda ke dalam genggamannya, lalu memeriksanya sebentar sebelum dengan hati-hati menyimpannya ke dalam kotak giok miliknya sendiri. Liu Suier juga sangat senang dengan obat roh, dan dia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Han Li sebelum menyimpannya di lengan bajunya. Han Li mengangguk tanpa ekspresi menanggapi ungkapan terima kasih mereka, lalu melemparkan kotak giok ke tanah. Dia melakukannya untuk menunjukkan kepada mereka berdua bahwa kotak itu memang kosong dan tidak ada obat roh lain yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, dia terus memanggil harta karun dari kuali Haven Void. Dua item berikutnya yang muncul dari kuali adalah platformasi heksagonal dan pagoda emas yang berkilauan. Sangat jelas bahwa keduanya adalah harta karun yang tak terduga, dan mereka sementara diberikan kepada Han Li untuk diamankan juga. Harta karun berikutnya yang muncul dari kuali adalah harta lain yang diminta Cai Liu Ying dan Duan Tianren, jadi Han Li membaginya secara merata di antara kedua temannya. Mata Liu Suier berkedip, dan sedikit perhatian muncul di wajahnya. Ekspresi Si Kun juga sedikit menggelap. Mereka bisa melihat bahwa tidak banyak bola cahaya emas yang tersisa di kuali Han Li, namun mereka masih belum melihat pil Spirit Void, jadi mereka mulai tumbuh agak gelisah. Tidak peduli berapa banyak harta lain yang mereka peroleh, perjalanan mereka masih akan dianggap gagal jika mereka tidak dapat mengamankan pil Spirit Void yang sangat penting. Tepat pada saat ini, suara dering rendah terdengar dari kuali biru raksasa, dan harta karun lainnya dikeluarkan. Benang biru itu menyebar untuk mengungkapkan botol ungu kecil yang tingginya hanya beberapa inci, tetapi permukaannya sehalus cermin, dan ada gumpalan ki putih berputar di sekitarnya. Semburan ki spiritual yang menakjubkan terpancar dari botol kecil itu, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajah Si Kun dan Liu Suier. Han Li menatap tanpa ekspresi ke arah botol ungu, yang perlahan berputar di udara, dan dia membelai dagunya saat sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Tiba-tiba, dia mengangkat satu tangan sebelum menunjuk ke depan, dan tutup botol ungu itu tiba-tiba terlepas dengan sendirinya. Pembukaan botol kemudian dibalik, dan bola api roh emas muncul dari dalam. Api roh mengeluarkan teriakan yang jelas sebelum berubah menjadi burung emas yang berapi-api. Begitu burung yang berapi-api itu muncul, ia segera mengeluarkan teriakan yang jelas ke langit. Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum mengulurkan tangan putih bersih dari salah satu lengan bajunya, lalu meringkuk ke belakang kelima jarinya sebelum menjentikannya secara berurutan. 5 semburan api glasial ditembakkan satu demi satu sebelum menyerang burung emas yang berapi-api dalam sekejap, sangat meredupkan cahaya yang memancar darinya. Setelah semua 5 semburan api glasial menghantam burung emas itu, ia mengeluarkan teriakan kesedihan, dan api emas benar-benar surut untuk mengungkapkan pil emas. Pil itu hanya seukuran ibu jari manusia, dan ada pola pil yang rumit di seluruh permukaannya. Warna keemasannya yang cerah ditambah dengan pola-pola itu menyajikan pemandangan yang sangat luar biasa untuk dilihat.
Tidak salah lagi, ini pasti pil spirit Void. Liu Shuyer berseru dengan ekspresi gembira di wajahnya begitu pil itu muncul. Si Kun juga menilai pil dengan kegembiraan di matanya, tetapi sebuah pikiran kemudian tiba-tiba terlintas di benaknya, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia bertanya, "Saudara Han, apakah hanya ada satu pil spirit Void di dalam botol?" Han Li tidak menjawab pertanyaan ini. Sebaliknya, dia hanya mengarahkan jarinya ke botol kecil berwarna ungu, dan botol itu bergetar sebelum burung emas berapi-api terbang keluar dari dalamnya di tengah dentuman yang tumpul. Ada 2 pil. Ini luar biasa. Si Kun langsung tertawa gembira saat melihat ini. Mengingat kedua senior telah meminta pil ini dan kebetulan ada 2 dari mereka, Anda masing-masing dapat meminum 1. Apakah salah satu dari Anda keberatan? Hon Li bertanya dengan senyum penuh arti di wajahnya. Ekspresi Liu Shuyer dan Si Kun sedikit berubah saat melihat ini, dan keduanya dengan cepat bertukar pandangan. Ekspresi serius muncul di wajah Si Kun, dan Liu Shuyer balas menatapnya dengan ekspresi dingin. Si Kun ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas panjang. "Baiklah, saya akan menerima pengaturan ini. Chuan saya dengan tegas memerintahkan saya untuk membawa kembali semua pil spirit Void ke sini kepadanya, tetapi melihat Liu yang adil tidak mau mundur, saya tidak punya pilihan selain berkompromi. Aku juga tidak keberatan. Paling tidak, aku tidak akan kembali dengan tangan kosong kepada tuanku." Liu Shuyer menimpali saat pandangan dingin di matanya sedikit mereda. Melihat kedua belah pihak telah menyetujui pengaturan ini, meskipun dengan sikap iri, Han Li mengangguk sebelum menunjuk kedua pil di udara. Kedua pil emas itu ditambahkan sebelum tiba di depan Liu Shuyer dan Si Kun dalam sekejap. Liu Shuyer mengangkat tangan untuk menangkap pil yang terbang ke arahnya, sementara Si Kun tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya kuning, yang langsung menyapu pil tersebut. Baru saat itulah dia dengan tenang melepaskan pil dari dalam cahaya kuning. Meskipun keduanya yakin bahwa ini adalah pil spirit Void, ini adalah masalah yang sangat penting, jadi mereka secara alami masih harus menggunakan teknik rahasia mereka sendiri untuk verifikasi. Dengan demikian, salah satu dari mereka mulai melantunkan mantra dan melemparkan string mantra ke arah pil roh yang mereka pegang. Sementara itu, yang lainnya hanya menatap pil di tangan mereka dengan ama. Setelah sekitar 10 menit, keduanya mendongak sekaligus sebelum bertukar pandangan dan mengangguk, di mana mereka menghela nafas lega. "Kami harus mengucapkan terima kasih kami, Saudara Han. Tanpa bantuan Anda, tidak akan ada cara bagi kami untuk mencapai tempat ini begitu cepat dan mengamankan pil spirit Void," kata Liu Shuyer sambil tersenyum saat dia menyimpan pilnya pergi ke dalam botol yang dia bawa. "Aku menerima keuntungan dari 2 senior kita, jadi itu hakku untuk membayarnya kembali," jawab Han Li dengan sikap acuh tak acuh. Si Kun juga menyimpan pilnya sebelum mengarahkan pandangannya ke botol ungu yang melayang di udara, dan dia tiba-tiba bertanya, "Kamu terlalu rendah hati, Saudara Han. Maafkan saya atas kekasaran saya, tetapi saya harus bertanya apakah ada pil lain di dalam botol itu." Tanda petik ganda buka. Hati Liu Shuyer bergerak saat mendengar ini, dan pandangan aneh melintas di matanya. "Hehe, aku tidak berpikir bahwa rekan Taoisi akan begitu serakah. Kamu bisa melihat sendiri apakah ada pil lain di sini." Han Li terkekeh sebelum melemparkan segel mantra, dan botol ungu segera terbang menuju Si Kun sebagai seberkas cahaya. Si Kun bisa mendengar sedikit ketidaksenangan dalam suara Han Li, tapi ini adalah masalah yang terlalu penting baginya untuk mengambil risiko mengabaikan detail apapun, jadi dia berpura-pura tidak menyadari sikap Han Li saat dia menangkap botol itu sebelum menyapu perasaan spiritualnya ke arahnya. Namun, botol itu benar-benar kosong, dan tidak ada pil lain di dalamnya. Sedikit kekecewaan melintas di hati Si Kun, tetapi dia menyembunyikannya dengan senyuman saat dia menoleh ke Liu Shuyer. "Apa kau juga ingin melihatnya, Peri Liu?" Dia memberi isyarat untuk melemparkan botol itu ke arahnya saat dia berbicara. Namun, Liu Shuyer hanya menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Saudara Han dan Saudara Si telah memeriksa botol itu, jadi tidak perlu bagiku untuk melihat lagi, aku percaya kalian berdua." Si Kun secara alami tidak bisa memaksakan masalah itu, jadi dia hanya bisa menawarkan Han Li senyum malu-malu sebelum melemparkan botol itu kembali padanya. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah,
Tapi dia mengayunkan lengan baju di udara untuk menerima botol ungu itu. Setelah itu, Han Li mengeluarkan 2 item lagi dari kuali, keduanya adalah bahan langka yang hampir punah di alam roh, dan mereka juga termasuk di antara barang-barang yang diminta oleh Cai Liu Ying dan Duan Tianren. Karena fakta bahwa hanya ada satu dari setiap item, Liu Suier dan Sikun masing-masing mengambil satu, dan tidak ada perselisihan yang terjadi. Jadi, selain dari 3 harta pertama yang muncul dari kuali, semua barang lainnya telah disediakan untuk 2 senior. Tidak ada lagi barang di kuali, dan Sikun tidak mengungkapkan keraguannya pada kesempatan ini. Bagaimanapun, benar-benar tidak ada bola cahaya keemasan lagi di dalam kuali Haven Void. Setelah Han Li menyimpan kuali surgawi, Liu Suier tersenyum, dan berkata, "Saudara Han, 3 harta pertama dari kuali berada di luar harta yang diminta oleh tuanku dan Duan Senior, jadi mari kita pisahkan di antara kita." "Haha, untungnya ada 3 harta karun, masing-masing kita bisa mengambil satu. Kamu bisa pergi ke depan dan memilih yang pertama, Saudara Han," Sikun menawarkan. Liu Suier awalnya goyah setelah mendengar ini, tetapi dia kemudian dengan cepat menyetujui pengaturan ini sambil tersenyum. Bagaimanapun, masuk akal bagi Han Li untuk mengambil pilihan pertama. Selain itu, tidak ada care untuk memastikan kemampuan dari 3 harta karun dengan menginspeksi mereka secara visual atau menggunakan indera spiritual seseorang, jadi tidak masalah urutan yang mereka pilih. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini, dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku akan dengan senang hati mengabulkannya. Aku sudah memilih harta karun, kalian berdua bisa membagi 2 harta yang tersisa." Tanda petik ganda buka. Han Li menyapu lengan baju di udara saat dia berbicara, dan 2 item segera terbang keluar sebelum melayang di depannya. Ini tidak lain adalah pagoda emas dan platformasi heksagonal, yang berarti bahwa dia telah memilih labu emas. Liu Suier dan Sikun sama-sama sedikit terkejut dengan pilihan Han Li, tetapi mereka tidak terlalu mengindahkannya. Sebaliknya, mereka berdua mengalihkan perhatian mereka ke 2 harta yang tersisa dengan ekspresi kontemplatif di wajah mereka. Liu Suier adalah orang pertama yang berbicara. "Saya ingin pagoda emas. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat memiliki platformasi, bagaimana menurut Anda, Saudara Si?" Sikun ragu-ragu sejenak tetapi masih mengangguk setuju pada akhirnya. "Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil tempat formasi. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk memilih di depan Anda, Saudara Si." Liu Suier tersenyum sebelum mengangkat tangan, dan harta karun pagoda emas di depan Han Li ditarik ke dalam genggamannya. Sikun secara alami juga menggambar platformasi heksagonal untuk dirinya sendiri juga. Ketiganya bertukar pandangan satu sama lain, dan mereka semua sangat gembira. "Saudara Han, Pri Liu, Anda tidak akan keberatan jika saya mengambil kuali emas ini, bukan?" Sikun tiba-tiba melangkah menuju kuali dengan senyum di wajahnya. Dia kemudian meletakkan tangannya di atasnya, dan cahaya spiritual yang terang tiba-tiba terpancar darinya. Segera setelah itu, kuali menyusut menjadi seukuran kepalan tangan manusia dalam sekejap mata. Alis Han Li berkerut sedikit saat melihat ini, tapi ekspresinya langsung mereda saat dia berkata, "Aku tidak keberatan. Jika Pri Liu juga bersedia menerima pengaturan ini, maka kamu bisa langsung saja. Kuali ini adalah harta yang luar biasa karena menyimpan beberapa barang penting dan saya juga menginginkannya untuk diri saya sendiri, tetapi melihat Saudara Si telah mengklaimnya, saya rela melewatkannya." Ada sedikit kekecewaan dalam Liu Suier saat dia menilai kuali emas, tetapi Sikun sudah mengklaimnya, jadi dia tidak punya pilihan selain mematuhinya. Bagaimanapun, ini bukanlah sesuatu yang layak untuk memicu konflik potensial. Sikun terkekeh saat dia memasukkan kuali emas ke lengan bajunya, lalu melihat sekeliling untuk menemukan bahwa Han Li saat ini dengan hati-hati menilai layar aneh itu. "Apa kau menemukan sesuatu, Kakak Han?" Sikun tidak bisa membantu tetapi bertanya saat melihat ekspresi terpesona Han Li. "Ini bukan layar biasa," Han Li memberikan jawaban yang sama sekali tidak berguna. Sikun merasa agak tidak bisa berkata-kata setelah mendengar ini. Fakta bahwa layar ini mampu melahap indera spiritual mereka dengan jelas menunjukkan bahwa ini bukanlah barang biasa, jadi tanggapan seperti itu tidak memberitahu dia apapun yang belum dia ketahui. Namun,
tidak akan pantas baginya untuk mengorek lebih jauh, jadi dia juga hanya bisa memeriksa layar menggunakan teknik rahasianya sendiri. Sementara itu, Liu Suier juga melangkah ke layar dan menaksirnya dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Tepat pada saat ini, tubuh Hon Li bergoyang, dan dia tiba-tiba muncul di belakang layar. Dia mengangkat kedua tangannya dan menjentikan 10 jarinya secara berurutan, di mana segel mantra dengan warna berbeda dikirim ke layar. Sikun dan Liu Suier secara alami tertarik dengan apa yang dilakukan Hon Li dan buru-buru mengarahkan pandangan mereka ke arahnya. Tepat pada saat ini, Hon Li mengeluarkan teriakan pelan, dan bola ki hitam tiba-tiba muncul di gela-belanya. Mata ketiga hitam bertinta kemudian muncul sebelum meledakkan pilar cahaya hitam yang berada di sekitar setebal ibu jari manusia ke layar. Segera setelah itu, suara mendengung terdengar dari belakang layar, dan hamparan luas 7 warna muncul. Cahaya menyapu Hon Li, dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Hati Sikun dan Liu Sui berdesak-desakan saat melihat ini, dan mereka segera bergegas ke bagian belakang layar secara bersamaan. Di sana, mereka menemukan bahwa serangkaian teksungu kuno telah muncul di layar. Dunia di dalam layar. Murid Liu Suier sedikit berkontraksi saat dia membaca kata-kata itu dengan keras. Hampir pada saat yang sama, Han Li telah dipindahkan ke ruang yang aneh. Segala sesuatu di sekitarnya tidak lebih dari hamparan luas abu-abu keruh, dengan pengecualian gerbang hitam besar yang terletak di dekatnya. Ada tanda emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya melayang di seluruh gerbang, dan mereka terus berfluktuasi dalam kecerahan, menciptakan pemandangan yang cukup misterius untuk dilihat. Gerbang ini identik dengan yang ada di layar sebelumnya, dan seolah-olah dia telah tersapu ke karya seni di layar. Ini benar-benar tempat yang mirip dengan surga Ksumi. Han Li melihat sekelilingnya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah gerbang raksasa, di mana ekspresi aneh muncul di wajahnya. Tiba-tiba, dia membalikan tangan, dan cahaya spiritual berkedip saat tumpukan pelat formasi dengan warna berbeda muncul di telapak tangannya. Dia kemudian membuat segel tangan dengan tangan lainnya, dan semua pelat formasi melesat atas perintahnya, terbang ke segala arah. Lempeng formasi berubah menjadi bola cahaya yang jatuh ke bawah, dan begitu mereka bersentuhan dengan tanah, mereka menghilang tanpa jejak. Beberapa saat kemudian, semburan kabut putih mulai melonjak keluar dari titik-titik di mana pelat formasi telah menghilang dalam hiruk-pikuk. Kabut tebal dan berlama-lama di udara untuk waktu yang lama, membentuk dinding kabut yang sangat kental yang meliputi Han Li dan gerbang besar di depannya. Baru kemudian ekspresi Han Li sedikit mereda, dan dia menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan bola cahaya biru, yang berisi sebuah item. Item itu berputar-putar di udara sebelum melayang di depannya, dan itu tidak lain adalah Raven Fluid Cauldron miliknya. Dia mengacungkan jarinya dengan lembut ke kuali, dan tutupnya terbang dengan sendirinya. Cahaya biru bersinar di dalam kuali, dan sosok putih samar muncul. Ini adalah seorang gadis kecil dengan gaun putih. Dia tampak berusia sekitar 6 atau 7 tahun dengan rambut diatur menjadi kepang kecil, dan wajah bulat kecilnya sangat menggemaskan. Itu tidak lain adalah Kuer. Kuer memberi hormat pada tuannya, dia memberi hormat pada Han Li dengan senyum nakal di wajahnya. Bagus sekali. Bahkan aku tidak bisa merasakan auramu dari dalam kuali, tidak mungkin mereka berdua bisa mendeteksi kehadiranmu. Han Li memuji dengan ekspresi senang di wajahnya. Ini semua berkat harta karun dan jimat yang kau berikan padaku, Master. Kalau tidak mungkin kemampuanku sendiri bisa menipu dua makhluk spatial tempering stage kelas atas itu, Kuer terkikik menanggapi. Begitu suaranya menghilang, cahaya hitam menyala, dan selubung hitam besar terbang dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia membuat gerakan meraih dengan satu tangan, dan talisman gaib zenit tinggi terungkap. Kuer memegang kedua barang itu dengan kedua tangan kecilnya seolah-olah dia akan mengembalikannya pada Han Li. Tidak perlu mengembalikannya kepadaku. Lagi pula kau mahir dalam teknik penyembunyian dan gerakan, jadi kedua harta itu lebih cocok untuk melayanimu. Bahkan jika aku harus menggunakan dua harta itu, aku mungkin tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan diriku sendiri dari keduanya pada jarak yang dekat. Selain itu, aku memiliki harta lain yang memiliki tujuan yang sama, jadi kamu bisa menyimpannya,
kata Han Li dengan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati memenuhinya. Senyum QR semakin lebar saat dia menepuk cadar hitam dan jimat ke tubuhnya sendiri, yang tiba-tiba menghilang. Han Li tersenyum setelah melihat ini sebelum mengadopsi ekspresi yang lebih serius. Dulu ketika saya sedang mengamankan harta karun di dalam kuali emas, saya sengaja membuat cahaya spiritual lebih terang untuk bertindak sebagai tabir asap sehingga saya dapat mengirim Anda ke kuali surgawi tanpa diketahui. Namun, tidak banyak waktu berlalu sebelum kuali dibuka lagi. Apakah Anda punya cukup waktu untuk menyerang? Tanda petik ganda buka. Hehehe, aku super cepat. Lihat, Chuan, senyuman puas muncul di wajah QR dan dia membalik salah satu tangan kecilnya untuk menunjukkan pil emas yang berkilauan. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Han Li sudah menduga bahwa QR kemungkinan besar telah menyelesaikan misinya, tetapi dia masih sangat gembira saat melihat pil ini. Dia melambaikan tangan, dan pil emas melayang dari genggaman QR sebelum mendarat di tangannya. Dia dengan hati-hati menaksirnya beberapa kali sebelum akhirnya dapat menentukan bahwa ini memang identik dengan dua pil spirit fluid lainnya. Dia tidak tahu apa efek spesifik yang dimiliki pil ini, tetapi fakta bahwa Chai Liu Ying dan Duan Tianring sangat ingin mendapatkan pil ini sudah cukup untuk membuktikan betapa berharganya mereka. Kamu menyuruhku untuk tidak menyentuh harta karun lainnya dan hanya memperhatikan botol obat, jadi aku hanya punya waktu untuk mengeluarkan satu pil dari botol itu. Kamu juga mengatakan kepada saya bahwa saya bisa minum pil jika ada lebih dari satu pil dalam botol, dan aku mengikuti instruksi itu. Kalau tidak, aku akan minum dua pil lainnya juga. QR mencibir bibir merah kecilnya dengan tampilan yang agak sedih. Han Li tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. Kamu menjadi sedikit terlalu serakah. Sudah sangat beruntung kami bisa mencuri pil spirit fluid tepat di bawah hidung keduanya. Jika kami mencoba yang lain, kami akan membangkitkan kecurigaan mereka. Untung ada di sana masih ada dua pil yang tersisa di dalam botol selain yang ini. Jika tidak, situasinya akan menjadi sangat merepotkan. Mungkin kita tidak punya pilihan selain melepaskan pil ini. Aku tidak ingin diburu oleh sepasang pil makhluk tahap integrasi tubuh yang marah di sini, di negeri asing ini. Han Li menjelaskan sambil tersenyum, lalu menyapu gelang penyimpanannya dengan tangan untuk memanggil botol kecil berwarna ungu dari sebelumnya. Dia meletakkan pil itu ke dalam botol, lalu menempelkan beberapa jimat pembatasan ke atasnya sebelum dengan hati-hati menyimpannya. Anda pasti tahu alasannya, Tuan, tetapi saya masih merasa sangat disayangkan bahwa kami harus memberikan dua pil itu kepada mereka. QR masih terlihat agak sedih. Han Li menggelengkan kepalanya dengan senyuman geli, tapi sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan menyapu lengan baju di udara untuk memanggil serangkaian belati terbang, yang masing-masing hanya berukuran sekitar 1 inci. Semua belati itu setipis kertas dan berkilau dengan cahaya dingin, dan total ada sekitar 300 hingga 400 di antaranya. Tuan, apa yang Anda? QR agak bingung. Belati terbang ini disempurnakan dari sayap ngengat mengerikan yang kita temui terakhir kali. Totalnya ada 360, dan kamu sepertinya kehilangan harta yang bisa kamu gunakan untuk membela diri, jadi aku akan memberikan belati ini kepada Anda. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan harta karun tingkat atas seperti harta karun roh surgawi, tetapi jika Anda dapat menyempurnakan semuanya, maka itu akan lebih dari cukup untuk melindungi Anda dari lawan biasa. Ini akan menjadi hadiah Anda atas upaya brilian Anda. Han Li membuat gerakan meraih saat dia berbicara, dan semua belati terbang di udara segera terbang ke arahnya. Mereka menyusun diri mereka menjadi dua tumpukan tebal dalam sekejap mata sebelum mendarat di tangannya, dan Han Li tersenyum saat menawarkannya kepada QR. Terima kasih atas kebaikan Anda, Guru. QR sangat gembira, dan tubuhnya bergoyang saat dia menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul tepat di depan Han Li dan menerima belati terbang dengan gembira. Baiklah, sebagai tindakan pengamanan, kamu harus kembali ke tubuh aslimu dan memperbaiki belati terbang ini. Jangan muncul kecuali aku memanggilmu agar kamu tidak diungkapkan kepada orang lain, Han Li menginstruksikan dengan serius. Ya, Guru, saya pasti akan berkultivasi dengan damai. QR secara alami menerima pengaturan ini, dan dia membuat segel tangan,
di mana dia dan semua belati terbang menghilang dari lengan baju Han Li sebagai bola putih menyala dalam sekejap. Han Li menghembuskan napas saat melihat ini, dan baru kemudian dia mengarahkan pandangannya ke arah gerbang raksasa di kejauhan dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Sementara itu, Si Kun dan Liu Suier masih berada di istana utama, menilai layar di depan mereka dengan ekspresi ragu-ragu di wajah mereka. Cahaya biru di permukaan layar sudah benar-benar pudar, sehingga menampilkan karya seni di atasnya. Namun, lapisan awan dan kabut kemudian muncul di atas gambar, sehingga tidak mungkin untuk melihat gerbang besar itu. Selusin atau lebih bendera formasi kuning telah muncul di sekitar layar, dan semuanya berkedip dengan cahaya kuning samar. Layar berada tepat di tengah lingkaran bendera, dan formasi yang agak mendalam telah terbentuk. Masih ada fluktuasi spasial samar yang tertinggal di udara di atas formasi, dan 2 atau 3 harta yang berkilauan perlahan berputar di sekitar Si Kun dan Liu Suier. Apa yang kamu usulkan agar kami lakukan, Peri Liu? Kami telah menggunakan beberapa harta yang kuat, namun masih belum dapat mematahkan batasan ini di sekitar layar, jadi itu jelas bukan sesuatu yang dapat kami hancurkan dalam waktu singkat. Berbicara tentang yang mana, bagaimana rekan Taois Han bisa masuk ke layar? Sepertinya dia melakukannya dengan sangat mudah. Si Kun menghela nafas. Liu Suier terdiam beberapa saat sebelum bertanya, apakah kamu tidak memperhatikan, saudara Si? Melihat apa Si Kun agak bingung. Tidakkah menurutmu mata ketiga yang muncul pada Glabla Veil Daoist Han benar-benar menyerupai objek legendaris tertentu? Liu Suier melanjutkan. Maksudmu itu mata penghancur hukum terlepas dari penampilannya yang kasar? Si Kun jauh dari orang bodoh, dan dia langsung menyadari apa yang disiratkan Liu Suier. Selain dari mata iblis legendaris ini, saya belum pernah mendengar tentang kemampuan serupa lainnya yang dapat dengan mudah merobek batasan spasial ini dan memberikan akses ke layar ini, kata Liu Suier dengan suara tenang. Jika itu benar-benar mata penghancur hukum, maka kita tidak akan bisa meniru Taois Han. Kecuali kita benar-benar menghancurkan pintu masuk ini, tidak akan ada kesempatan bagi kita untuk memasuki layar, gumam Si Kun dengan alis berkerut erat. Jika kita bergabung dan kita berdua bersedia mengeluarkan energi, memang ada kemungkinan kita bisa mencapai ini. Namun, jika kita gagal, maka pada dasarnya kita akan menghancurkan jalan keluar untuk rekan Taois Han. Aku yakin dia tidak akan terlalu senang tentang itu, dan ketika dia merobek ruang untuk kembali ke tempat ini, kita harus menghadapi beban kemarahannya. Bagaimanapun, dengan meta penghancur hukumnya, tidak mungkin dia akan terjebak di sana. Liu Suier terkekeh. Ekspresi Si Kun berubah sedikit setelah mendengar ini, dan dia mengalihkan pandangannya ke layar lagi saat dia tertawa kecil sebagai tanggapan. Tentunya kau bercanda, Peri Liu, aku tidak akan melakukan sesuatu yang begitu sembrono dan berisiko melukai orang lain demi keuntunganku sendiri. Mengingat tidak mungkin kita bisa mematahkan batasan spasial ini dalam waktu singkat, mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini dan melihat apakah ada hadiah yang bisa diraih di istana sisi lain? Tanda petik ganda buka. Pikiranku persis, rekan Taois Si, jawab Liu Suier dengan senyum setuju. Si Kun terkekeh saat melihat ini sebelum melirik sekilas kesedihan terakhir ke layar sebelum tiba-tiba menyapu lengan baju di udara. Embusan angin kuning segera keluar dari lengan bajunya sebelum menyapu semua senjata yang tergantung di dinding, serta baju zirah yang tergeletak di tanah, lalu menariknya kembali ke lengan bajunya. Senyum tipis muncul di wajah Liu Sui saat melihat ini, dan dia juga melambaikan tangan di udara untuk melepaskan gelang hijau. Gelang itu mengeluarkan suara dering sebelum segera terbang menuju sisi lain istana sebagai bola lampu hijau. Lampu hijau menyala dan juga menyapu senjata dan baju besi di sisi istana itu, sehingga membuat seluruh tempat benar-benar kosong selain dari layar itu. Mereka berdua kemudian dengan cepat mencari ke seluruh istana dengan indera spiritual mereka, dan setelah gagal menemukan apapun, mereka segera keluar dari istana. Bagi mereka, mungkin merupakan berkah bagi Han Li untuk memasuki ruang alternatif itu. Lagi pula, sebenarnya mungkin tidak ada harta apapun di sana, dan dia bisa saja terjebak sementara oleh semacam batasan di sana.
Tanpa Han Li di sana untuk bersaing dengan mereka, mereka pasti akan menuai hadiah yang melimpah dari istana samping dan kumpulan pavilion besar itu, dan dengan pemikiran itu, Si Kun merasa jauh lebih baik tentang situasinya. Jadi, setelah diskusi singkat dengan Liu Suier di luar istana, mereka berdua berpisah dan masing-masing melakukan perjalanan menuju sisi istana yang berbeda. Di dalam ruang tanpa nama di dalam layar, Han Li sudah berjalan ke gerbang raksasa, dan dia mengangkat kedua tangannya, melepaskan semburan api glasial 5 warna dan semburan cahaya abu-abu, keduanya melonjak tanpa henti ke gerbang besar. Rune emas dan perak di gerbang telah berubah menjadi hamparan luas cahaya terang yang dengan tegas menentang serangan Han Li, dan lapisan cahaya dengan cepat dilebur oleh api glasial dan cahaya abu-abu, tapi sepertinya tidak ada berakhir dengan Rune, yang hanya mengisi kembali pertahanan. Karena itu, bahkan setelah melepaskan kedua kemampuan ini di gerbang untuk waktu yang lama, mereka tidak melakukan apapun untuk mengurangi batasan. Alis Han Li berkerut kencang saat melihat ini, dan cahaya spiritual memudar dari tangannya saat dia menghentikan apa yang dia lakukan. Dia kemudian menggosok kedua tangannya sebelum mendorongnya ke depan, dan 2 busur petir emas yang setebal mangkuk besar segera muncul sebelum menyinari cahaya di gerbang dalam sekejap. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat busur emas petir benar-benar meledak, melepaskan bola listrik yang menyilaukan yang membanjiri sebagian besar gerbang besar. Namun, beberapa saat kemudian, kilat keemasan memudar, dan gerbangnya terungkap sepenuhnya tanpa cedera. Bahkan serangan sekuat itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Ekspresi Han Li menjadi gelap saat melihat ini. Sebelum memasuki tempat ini, mata penghancur hukumnya tiba-tiba menjadi sangat aktif tepat saat dia berjalan ke bagian belakang layar, dan dia hampir kehilangan kendali atasnya. Jika bukan itu masalahnya, akan sangat sulit baginya untuk memperhatikan pintu masuk batasan spasial di layar. Pada saat itu, dia telah mengikuti arus dan melepaskan serangan ke arah layar dengan mata penghancur hukumnya, dan itu benar-benar telah melanggar batasan, sehingga memungkinkan dia untuk mengakses tempat ini dengan mudah. Dia tidak tahu tempat macam apa ini, dia juga tidak tahu apakah ada harta di luar gerbang itu, tapi hanya dunia di dalam layar ini yang merupakan harta yang sangat langka di alam roh, jadi mungkin saja pemilik abadi tempat ini menyembunyikan semacam barang atau rahasia luar biasa di sini. Karena itu, meskipun dia tahu bahwa batasan ini sangat luar biasa, dan bahwa Liu Suier dan Si Kun kemungkinan besar akan memanfaatkan ketidakhadirannya untuk menjarah sisa tempat ini, dia tetap tidak ingin pergi. Namun, fakta bahwa Divine Essence Fuset Light, Divine Devil Bane Lightning, dan api glasial 5 warna semuanya terbukti tidak efektif pada pembatasan ini menimbulkan teka-teki yang cukup merepotkan baginya. Setelah beberapa saat kontemplasi, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak. Bola api kemudian berubah menjadi Spirit Engulfing Fire Raven di tengah kilatan cahaya perak, dan Han Li membuat segel tangan sebelum melemparkan selusin segel mantra ke arah Fire Raven secara berurutan. Cahaya spiritual dengan warna berbeda bersinar dari segel mantra, dan semuanya lenyap ke dalam tubuh Fire Raven. Burung itu segera mengangkat kepalanya dan mengeluarkan tangisan yang jelas sebelum membengkak secara drastis hingga berukuran sekitar 10 kaki. Ia kemudian melebarkan sayapnya dan terbang menuju gerbang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Sebelum benar-benar menabrak gerbang, cahaya perak melintas dari tubuhnya, dan bulu api yang tak terhitung jumlahnya bersinar meluncur keluar, menyebabkan cahaya keemasan dan perak di permukaan gerbang besar bergetar hebat. Burung perak raksasa itu kemudian menghantam lebih dulu ke dalam cahaya di tengah ledakan yang bergema, dan api perak yang membakar meletus dari tubuhnya. Begitu cahaya emas dan perak bersentuhan dengan api perak, itu mulai berputar seperti air mendidih. Cahaya memudar dan meleleh setelah nyala api, dan meskipun masih ada keluaran rune yang konstan dari gebang, itu jelas berjuang untuk mengikutinya. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Dia melepaskan teriakan pelan, dan cahaya hitam berputar-putar di sekitar tubuhnya, setelah itu dia berkembang secara drastis hingga beberapa kali ukuran aslinya. Pada saat yang sama, lapisan bulu emas panjang muncul di sekujur tubuhnya, dan dia berubah menjadi kera emas raksasa. Itu tidak lain adalah bentuk kera emas raksasa yang telah diadopsi Han Li beberapa waktu yang lalu.
Dia membalikan tangannya, dan gunung yang menyatu dengan SS ekstrim muncul di atas salah satu telapak tangannya yang berbulu. Cahaya biru melintas di mata kera raksasa itu, dan ia mengayunkan tangannya di udara, mengirimkan gunung itu meluncur ke udara di tengah ledakan yang bergema. Hembusan angin kencang langsung terbentuk setelah gunung kecil itu, dan orang hanya bisa membayangkan kekuatan dahsyat yang berpuncak dari beban gunung ekstrim yang menyatu dan kekuatan luar biasa kera raksasa itu. Lapisan tipis cahaya itu langsung terkoyak oleh gunung kecil itu sebelum menabrak pintu besar itu dengan keras di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Bola cahaya hitam meletus dari gebang, dan ruang di sekitarnya berputar dan membentuk riak putih yang terlihat dengan mata telanjang melonjak di udara. Riak itu kemudian dimakan oleh cahaya hitam di belakang mereka sebelum benar-benar menghilang ke dalam kegelapan. Bahkan dengan kekuatan besar Han Li, hatinya masih tersentak saat melihat ini, dan dia buru-buru mundur dengan cara yang cemas. Black Key bangkit di sekitar tubuhnya, dan dia segera mengenakan setelan armor iblis surgawi. Cahaya hitam akhirnya memudar, dan Han Li melambaikan tangan di udara untuk menarik gunung ekstrim yang menyatu kembali padanya. Dia kemudian buru-buru menyipitkan matanya dan mengarahkan pandangannya ke gerbang di depan, di mana ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Di tengah gerbang hitam raksasa itu ada lekukan yang menyerupai pot dengan kedalaman sekitar 10 kaki. Bentuk lekukan itu benar-benar identik dengan salah satu sudut gunung esensi yang menyatu, tetapi meskipun demikian, gerbangnya masih belum sepenuhnya dihancurkan. Selanjutnya, itu perlahan pulih kembali ke bentuk aslinya di tengah kilatan cahaya dari rune emas dan perak. Han Li tidak tahu dari bahan apa gerbang ini dipalsukan, tapi sangat tangguh. Tampaknya hanya ada satu hal lagi yang bisa dia coba. Dia menghela nafas samar saat senyum masa muncul di wajahnya, tapi dia tidak ragu lagi saat cahaya hitam menyala, dan dia kembali ke bentuk manusia. Segera setelah itu, dia membuat segel tangan, dan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya. Serangkaian sisik emas muncul di kulitnya, dan wajahnya juga tertutup oleh lapisan cahaya keemasan. Dia meletakkan tangan di belakang kepalanya sendiri, dan proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan tiba-tiba muncul. 6 lengan proyeksi itu membuat segel tangan serempak, dan cahaya keemasan yang cemerlang meletus darinya saat itu mewujudkan tubuh emas yang besar. Detik berikutnya, salah satu lengan tubuh emas itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih, di mana segmen pedang emas tiba-tiba muncul di tangannya. Ini tidak lain adalah harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap. Han Li mulai melantunkan sesuatu, dan cahaya berputar di sekitar tubuh emas, membentuk rune yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke segmen pedang dalam hiruk-pikuk. Cahaya keemasan melintas dari permukaan segmen bilah, dan itu kabur sedikit sebelum sisa bilahnya juga disulap. Awalnya, segmen bilah ini sedikit kabur dan tidak jelas, tetapi dengan masuknya lebih banyak rune emas, dengan cepat menjadi identik dengan sisa bilahnya. Bilahnya bergetar sedikit saat tubuh emas itu mengacungkannya, dan gelombang cahaya keemasan langsung meletus darinya. Ki asal dunia terdekat setelah cahaya keemasan segera diaduk menjadi keadaan hiruk-pikuk, dan bintik-bintik cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul dari udara tipis sebelum melonjak dengan cepat ke arah bilah emas seperti mengat kenyala api, lalu menghilang ke dalam bilah itu sendiri. Suara dering yang menyenangkan terdengar dari pedang emas, dan nyanyian Han Li tiba-tiba berhenti sebelum dia mengucapkan satu kata mengancam, tebas. Tubuh emas segera mengangkat pedang emas sebelum menebasnya ke arah gerbang raksasa atas perintah Han Li, mengirimkan proyeksi pedang gemilang meluncur di udara. Awalnya, proyeksi bilahnya hanya sekitar 1 kaki panjangnya, tetapi setelah terbang di udara selama beberapa puluh kaki, itu telah membengkak menjadi sekitar 10 kaki sebelum menghantam gerbang hitam besar seperti bulan sabit emas yang melamun. Gerbang yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu dipotong menjadi 2 oleh proyeksi bilah dengan cara yang sama sekali tidak bersuara sebelum meruntuh ke dalam. Han Li sangat gembira melihat ini, dan dia segera menarik proyeksi tubuh emasnya sebelum bergegas ke depan, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Dalam sekejap mata, Han Li telah melewati gerbang yang rusak, dan begitu dia muncul di sisi lain, dia mulai memeriksa sekelilingnya sambil secara bersamaan melepaskan rasa spiritualnya yang sangat besar.
Segera setelah itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dunia di luar gerbang terdiri dari alun-alun kecil dengan penghalang abu-abu di sekelilingnya dan cahaya biru berkilauan di atasnya. Selain dari gerbang raksasa yang baru saja dia lewati, tidak ada pintu masuk lain yang terlihat, dan seluruh alun-alun benar-benar kosong selain dari platform melingkar yang aneh di tengahnya, di mana ada sesuatu yang sepertinya telah ditempatkan. Han Li menarik kesadaran spiritualnya, dan murid-muridnya berkontraksi sedikit saat melihat platform tinggi sebelum dia berjalan langsung ke arahnya. Beberapa saat kemudian, dia tiba di dekat peron, dan dia menemukan bahwa ukurannya hanya lebih dari 300 kaki. Ada desain rumit dan indah yang diukir di atas tanah, yang menggambarkan matahari, bulan, dan bintang dengan ukuran berbeda. Semua penggambaran sangat nyata, dan menutupi hampir seluruh platform. Di tengah panggung ada kursi taisyi hijau cerah yang cukup megah untuk dilihat. Selain itu, ada 9 benda perak yang masing-masing berukuran setinggi manusia. Mereka berdiri di peron dengan cara yang benar-benar tidak bergerak, dan Han Li menemukan bahwa ini adalah prajurit lapis baja perak yang memegang tombak panjang. Selain dari 9 pasang mata hitam, tidak ada satupun prajurit lapis baja yang memiliki bagian tubuh mereka yang terlihat melalui baju zirah mereka. Ini tampak seperti patung atau jenis benda mati lainnya daripada boneka hidup. Namun, semuanya berada dalam posisi yang agak aneh. Mereka tidak memegang tombak mereka dengan kedua tangan. Sebaliknya, satu tangan membuat segel tangan sementara tangan lainnya dikunci erat di sekitar batang tombak di sekitar titik tengah, sementara ujung tajam senjata itu diarahkan langsung ke langit. Kesembilan boneka lapis baja perak berada dalam pose yang sama. Saat Han Li memeriksa diagram di tanah dan para prajurit lapis baja, dia tidak bisa tidak melihat ke atas ke arah bagian langit yang ditunjuk oleh tombak perak. Di sana, dia menemukan bola cahaya keemasan yang terletak di ketinggian yang tidak dapat ditentukan. Bola cahaya itu perlahan-lahan berputar secara misterius dan menciptakan kontras yang mencolok dengan langit biru di sekitarnya. Ini segera membuat Han Li memikirkan note spasial. Meskipun bola cahaya itu bukanlah simpul spasial yang sebenarnya, itu pasti sesuatu yang mirip dengan celah spasial. Han Li menilai bola cahaya keemasan saat cahaya biru melintas di matanya, segera setelah itu sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Mungkinkah itu mengarah ke tempat misterius lainnya? Setelah beberapa lama, dia menarik pandangannya, karena tidak menemukan yang lain, dan mulai memeriksa 9 prajurit lapis baja. Prajurit lapis baja ini semua berkilauan dengan cahaya perak dan mengenakan baju besi perak seragam. Namun, baju zirah dan tombak mereka semuanya dibangun dengan gaya sederhana yang unik untuk harta kuno, dan ada banyak rune yang tertulis di atasnya. Secara khusus, ada beberapa rune emas yang tidak jelas namun dalam di beberapa area penting, dan itu jelas teks segelemas. Mata Han Li menyipit sedikit, dan dia tiba-tiba mengangkat tangan sebelum menjentikan jari dengan lembut ke arah salah satu prajurit lapis baja. Sebuah garis pedangki yang berada di sekitar setebal jari ditembakkan dan mencapai bahu prajurit lapis baja dalam sekejap, namun sepertinya itu akan menembus bahu prajurit lapis baja tanpa hambatan. Pemandangan yang menakjubkan terjadi. Tombak perak prajurit lapis baja patung itu tiba-tiba bergerak seperti kilat, menghantam pedang biru Ki dan membubarkannya dengan satu pukulan. Ekspresi Han Li berubah saat melihat ini, dan dia mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan di depannya untuk memunculkan penghalang cahaya abu-abu sebelum melihat dengan hati-hati. Namun, pada saat berikutnya, prajurit lapis baja perak itu hanya menarik tombaknya dan mengadopsi pose aslinya lagi. Jadi ini benar-benar boneka. Han Li bergumam pada dirinya sendiri saat ekspresinya sedikit mereda. Dia tidak tahu seberapa kuat boneka-boneka ini, tetapi fakta bahwa mereka masih bisa bergerak tanpa dikendalikan setelah bertahun-tahun sudah cukup mencengangkan. Namun, justru karena Han Li telah memastikan bahwa boneka-boneka ini tidak memiliki sifat spiritual apapun, dia dituntun untuk menghela nafas lega. Tidak peduli seberapa kuat boneka itu hanyalah objek tanpa pikiran tanpa ada yang mengendalikannya, jadi tidak ada yang perlu dia takuti. Karena itu, Han Li tidak memedulikan mereka dan menundukkan kepalanya untuk memeriksa dengan hati-hati diagram langit berbintang besar di bawah kaki. Pada awalnya,
Diagram itu hanya menurutnya sebagai sesuatu yang sangat biasa dan biasa. Namun, setelah memeriksanya lebih lama, dia tiba-tiba merasakan diagram itu kabur, mengikutinya tampak hidup. Pemandangan sekitarnya kabur, dan dia menemukan dirinya berada di dunia alternatif yang mendalam di bawah langit berbintang. Matahari dan bulan yang semula diam dan tak bernyawa tiba-tiba mulai melepaskan cahaya keemasan dan perak, dan di bawah iluminasi mereka, semua bintang lainnya juga mulai bersinar dengan cahaya putih dingin sambil berputar secara ritmis mengelilingi matahari dan bulan. Pada saat yang sama, matahari dan bulan itu sendiri juga berfluktuasi dalam ukuran dan ketinggian dalam lingkaran yang terus-menerus, yang tampaknya menggambarkan perjalanan waktu. Beberapa periode berjalan lambat dan damai sementara yang lainnya berlalu dengan cepat. Han Li memandang dengan tenang pemandangan yang sedang berlangsung ini, yang tampaknya mengandung hukum langit dan bumi yang sebenarnya, dan pikirannya benar-benar kosong. Dia tidak memikirkan apapun, juga tidak ingin memikirkan apapun, dia hanya secara pasif diajak ikut serta. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, titik. Seolah-olah keabadian telah berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar saat gelombang kesejukan yang menyegarkan melonjak keluar dari dantiannya, lalu berputar ke seluruh kepalanya di sepanjang meridiannya. Di bawahan dari semburan energi dingin itu, Han Li mengeluarkan nerangan samar dan akhirnya kembali ke akal sehatnya, sehingga tersentak kembali ke kenyataan. Hampir pada saat yang sama, seluruh langit berbintang sepertinya merasakan sesuatu, dan itu hancur sebelum menghilang sebagai pecahan cahaya. Ketika Han Li benar-benar terbangun, dia masih berdiri di platform tinggi, menatap diagram langit berbintang di tanah. Keabadian yang dia rasakan seolah baru saja terjadi sebenarnya hanya berlangsung dalam rentang beberapa napas. Han Li segera menarik napas tajam saat dia buru-buru menarik pandangannya dari diagram. Diagram langit berbintang ini dijiwai dengan formasi ilusi yang sangat kuat yang jauh di luar jangkauan pemahamannya. Bahkan dengan indera spiritualnya yang kuat, dia ditarik ke dalamnya tanpa bisa memberikan perlawanan, dan jika bukan karena fakta bahwa teknik perkembangan hebatnya telah diaktifkan dengan sendirinya untuk menyeretnya kembali ke dunia nyata, dia akan kami masih berdiri di tempat dalam keadaan benar-benar terpesona. Formasi ilusi yang baru saja dia alami sangat realistis, dan konsep realitas dan ilusi memenuhinya dengan perasaan yang cukup bertentangan dan kompleks. Meskipun ketabahan mentalnya jauh lebih unggul daripada orang kebanyakan, dia tetap tidak bisa tidak terpengaruh oleh pengalaman itu. Dia mengerutkan alisnya dengan erat saat dia menutup matanya dan terus mengaktifkan teknik perkembangan hebat, mengurangi emosi tidak teratur di hatinya sedikit demi sedikit. Hanya setelah beberapa lama dia berhasil menahan fluktuasi emosionalnya yang besar, di mana dia membuka matanya lagi. Pada kesempatan ini, dia secara alami tidak berani melihat diagram langit berbintang lagi. Sebagai gantinya, dia berdiri di tempat dengan ekspresi kosong untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas panjang saat ekspresinya secara bertahap kembali normal. Dia bisa merasakan bahwa meskipun apa yang baru saja dia alami sangat berbahaya, itu juga memberikan kesempatan langka baginya untuk memperbaiki kondisi mentalnya, dan oleh karena itu secara signifikan menguntungkan ketabahan mentalnya. Bahkan perasaan spiritualnya tampaknya menjadi sedikit lebih kuat. Mungkinkah diagram langit berbintang ini sebenarnya adalah batasan khusus yang dirancang untuk menyempurnakan kemauan seseorang daripada hanya formasi ilusi sederhana? Melihat diagram ini begitu mendalam, masuk akal jika item yang diposisikan di tengah platform akan sangat luar biasa juga. Dengan pemikiran itu, Han Li segera berbalik dan mulai menilai kursi taisi hijau yang duduk di tengah platform batu. Bahan yang digunakan untuk membuat kursi itu bukanlah kayu atau logam, tetapi seluruhnya berwarna hijau, dan ada lapisan cahaya tembus cahaya yang berkilauan dari permukaannya. Han Li tiba-tiba mulai menatap tajam ke kursi saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Serangkaian rune perak yang berkilauan tiba-tiba muncul di kursi yang sebelumnya kosong, dan totalnya hanya ada lebih dari 100 rune, tetapi semuanya adalah teks perak miring. Dengan ingatan fotografis Han Li, dia secara alami dapat menghafalnya dalam sekejap mata, tetapi dia tidak tahu bagaimana kemunculannya. Beberapa saat kemudian,
Semua rune perak ini hancur sebelum menghilang ke kursi di bawah sebagai titik cahaya spiritual. Han Li terus menatap kursi itu, tapi pikirannya sudah melayang ke untayan teks yang baru saja dia hafal. Beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah sedikit, dan dia menemukan bahwa string teks itu tidak lebih dari mantra aktivasi yang sangat sederhana. Tidak ada awal dan akhir, dan bahkan tidak ada anotasi. Aneh sekali. Han Li agak ragu saat dia melirik 9 boneka lapis baja, lalu ke bola cahaya keemasan di langit. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke diagram langit berbintang dan kursi taisi hijau saat dia dengan hati-hati membaca mantra dalam pikirannya. Dia membelai dagunya, dan ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya saat dia membentuk penilaian yang kasar. Tiba-tiba, dia membuat segel tangan, dan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya. Sisik emas juga muncul di permukaan kulitnya, dan dia mengaktifkan Provenance Through the Fields sekali lagi. Segera setelah itu, dia mengeluarkan teriakan pelan, dan sosok emas muncul dari belakangnya, lalu berubah menjadi proyeksi tubuh emas dalam sekejap. Han Li kemudian meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, dan seberkas cahaya hitam terbang sebelum menghilang ke tubuh emas. Itu tidak lain adalah Nascent Soul keduanya, Little Black. Segera setelah jiwa yang baru lahir memasuki tubuh emas, salah satu wajah jernih di 3 kepala tiba-tiba mendapatkan sepasang mata hitam-hitam yang cerdas yang identik dengan orang normal. Kilatan cahaya keemasan kemudian muncul, diikuti oleh tubuh emas yang seperti Vian Celestial melayang ke tanah sebelum mendarat di depan Han Li. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan tubuhnya kabur sebelum dia menghilang di tempat. Detik berikutnya, sosok tiba-tiba muncul di udara sekitar 300 kaki dari platform tinggi. Itu tidak lain adalah Han Li, dan dia melayang dalam posisi diam dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Dia sudah menemukan bahwa begitu dia memasuki ruang di dalam layar, batasan penerbangan telah menghilang. Itulah mengapa dia bisa naik ke udara untuk menilai semua yang terjadi di peron. Dia mengeluarkan instruksi untuk jiwa baru lahir keduanya, dan tubuh emas itu tiba-tiba membuat segel tangan dengan ke-6 tangannya sekaligus. Sebuah mantra yang dalam kemudian diucapkan oleh kepala dengan sepasang mata hitam yang cerdas. Mantra itu diucapkan dengan sangat lambat, tetapi setiap suku kata diucapkan dengan sangat jelas, dan ini tidak lain adalah mantra teks perak miring yang muncul di kursi taisi. Sebuah mantra aktivasi belaka secara alami tidak akan membuat panggung tempering spasial menjadi seperti dia. Namun, di sini, di ruang aneh ini, dia tidak berani menggunakan tubuh aslinya untuk mengaktifkan mantra tanpa nama ini. Namun, dia bisa melakukannya dengan menggunakan Nascent Soul keduanya dan tubuh emasnya, dan kombinasi itu jauh lebih mampu untuk mempertahankan diri dalam menghadapi bahaya daripada dirinya. Selanjutnya, menggunakan Nascent Soul keduanya untuk mengucapkan mantra ini pasti menghasilkan efek yang sama untuk mengucapkan mantra ini sendiri, jadi ini tentu saja pengganti yang sempurna. Mantra berlanjut, dan dalam sekejap mata, jiwa baru lahir kedua telah menyelesaikan seluruh mantra. Namun, tidak ada perubahan yang muncul di platform batu. Tubuh emas berdiri diam di peron dengan cara yang sama sekali tanpa ekspresi dan diam. Kelopak mata Han Li berkedut sedikit saat melihat ini, dan sedikit kebingungan melintas di matanya. Namun, setelah beberapa saat kontemplasi, dia segera menginstruksikan jiwa baru lahir kedua untuk mengucapkan mantra untuk kedua kalinya. Dengan demikian, setelah sekitar 10 menit, Nascent Soul kedua telah mengucapkan mantra melalui tubuh emas 3 kali berturut-turut. Namun, setelah ketiga kalinya mantra diselesaikan, 9 boneka lapis baja perak dan bola cahaya emas di atas masih tidak menunjukkan perubahan apapun, seolah-olah mantra itu tidak berpengaruh sama sekali.